Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang turut dan taat kepada ajarannya. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga subscribe, like atau komennya membawa keberlangsungan konten-konten di Karsidi TV. Jangan lupa tonton sampai habis, kemudian subscribe, karena subscribe itu gratis. Judul konten kita kali ini yaitu tidak selalu dengan nasihat-nasihat positif. Saat-saat berjuang dengan keras, saat-saat kita berusaha untuk memperbaiki masa depan, tentunya banyak menghadapi berbagai macam masalah, banyak halangan, sehingga berakibat tidak mustahil menjadi frustasi, menjadi tidak sabaran, menjadi tidak aman, bahkan kapok, tidak mau lagi melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan. Nasihat-nasihat positif itu memang sangat diperlukan dan penting. Tetapi kadang-kadang ya nasihat-nasihat yang positif atau nasihat-nasihat yang baik juga tidak berpengaruh apa-apa. Seyogianya bahwa nasihat-nasihat yang positif mampu membangkitkan motivasi, mampu membangkitkan api semangat untuk mengejar baik itu ketinggalan, baik itu cita-cita, visi kita, misi kita ke arah yang lebih baik. Tentu saja nasihat-nasihat yang positif yang seperti ini adalah sangat dibutuhkan dan diperlukan. Tetapi dalam kenyataannya, nasihat-nasihat positif belum tentu juga cocok untuk orang-orang tertentu. Bagi mereka yang memiliki suatu masalah, terutama mereka yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki pengalaman, kemudian asam garam kehidupan sudah mereka rasakan, pahit manisnya kehidupan sudah mereka rasakan. Kadang-kadang kita dengan mudahnya kalau melihat dengan orang-orang yang sedang bermasalah, sedang orang-orang yang sedang emosi, yang sedang marah, yang sedang kecewa, yang sedang frustasi, kadang kita dengan cepat untuk memberikan nasihat-nasihat positif, seolah-olah kita berusaha untuk menutupi berbagai permasalahan yang mereka sedang hadapi, sedangkan mereka memiliki keadaan yang berbeda dengan kita. Disinilah pentingnya rasa simpati dan empati tentunya. Artinya apa? Empati yaitu kita berusaha untuk seolah-olah merasakan, masuk seperti yang dia rasakan. Bagaimana kalau marah? Bagaimana kalau sedang emosi? Bagaimana kalau sedang kecewa? Nah, tentu saja kita tidak bisa langsung untuk menyatakan sabarlah, bersyukurlah. Masalah kita lebih kecil dibandingkan dengan masalah mereka. Sabarlah. Saya yakin justru kalau dengan kata-kata yang seperti itu, justru mungkin akan mengecilkan bahkan merendahkan kepada orang-orang yang bersangkutan. Kalau kita berupaya hanya untuk memberikan nasihat-nasihat yang positif, kadang-kadang orang itu butuh hanya didengarkan. Didengarkan apa? Didengarkan mengenai keluhan. Didengarkan apa yang sebenarnya. Kenapa? Akibat pengalaman, pendidikan, pengetahuan, asam garam kehidupan, manis dan pahitnya kehidupan, mereka sudah merasakan. Sehingga tahu betul, cukup mungkin dengan didengarkan, maka masalah-masalah yang dihadapi juga akan selesai dengan sendirinya. Biarkan dia marah. Biarkan dia keluarkan seluruh emosinya di hadapan kita. Tentu saja
dengan tetap kita waspada. Kenapa? Ya kadang-kadang mereka punya masalah itu solusinya sudah tahu. Kenapa mereka tahu? Itu tadi sudah kita katakan bahwa mereka memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, asam garam kehidupan, pahit manis kehidupan. Mereka sudah merasakan. Berbeda cara perlakuannya. Misalnya, ya kata-kata positif itu banyak sekali ya. Sabarlah, bersyukurlah. Bayangkan kalau dengan orang-orang yang maaf kehidupannya juga sudah mapan, pengalamannya juga dipenuhi, lalu kita sampaikan sabarlah, bersyukurlah, seolah-olah kita tidak sengaja justru merendahkan kepada orang yang bersangkutan, bahwa orang bersangkutan tidak pernah bersyukur kepada Tuhannya. Caranya bagaimana kalau macam itu? Dengarkan saja dengan penuh rasa empati bagaimana yang sesungguhnya. Dengarkan saja dulu. Nanti begitu sudah reda, mungkin kita tidak berkata yang seperti itu. Tapi gampang, misalnya kalau kita berkata dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, asam garam kehidupannya sudah mereka rasakan, pahit kehidupan, manisnya kehidupan sudah dia rasakan. Mungkin kalau mereka kecewa dengan perjuangan yang selama ini sudah dilakukan, mungkin kita bisa berkata, wahai sahabatku, saudaraku, kita sudah berjalan cukup jauh, usaha sudah kita lakukan, kita sudah lebih setengah jalan mengejar cita-cita itu. Apakah kita akan mundur? Ataukah justru kita akan maju ke depan mencapai keberhasilan yang sudah kita rencanakan? Atau kita berhadapan dengan orang-orang yang dengan penuh emosi, dikatakan bersabarlah. Memang kata-kata positif itu baik, tapi kadang-kadang kata-kata positif itu kalau tidak melihat situasi dan kondisinya, kita tidak ikuti dengan rasa empati, bisa saja kata-kata itu justru merendahkan, seolah-olah orang ini tidak mampu bersabar, pekerjaannya cuma marah, mengandung emosi, padahal dia pun sudah memiliki solusi. Ya, solusi yang harus diberikan adalah biarkan dia marah, dengarkan sampai marahnya reda, lalu setelah masalah amarahnya itu reda, lalu kita sampaikan kepadanya, waktu kita untuk bersabar, waktu kita untuk berusaha sudah banyak kita habiskan. Apakah kita akan mundur atau justru kita akan maju ke depan? Insya Allah dengan orang-orang yang sudah berpengalaman seperti ini, maka dia dapat menyelesaikan dengan masalahnya mereka sendiri, cukup dengan didengarkan sampai emosinya reda. Sehingga dalam istilah keilmuan ada yang menyatakan bahwa nasihat-nasihat yang baik atau nasihat-nasihat yang berguna, kalau kita menyampaikannya seolah-olah ingin be positif, ingin menyampaikan segalanya sesuatu adalah positif dan baik, justru akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita harapkan, yaitu justru makin menumpuknya kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan pada sahabat-sahabat dan teman kita. Mungkin ini termasuk toxic positivity. Makanya tidak selamanya untuk menyelesaikan masalah bagi orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, memiliki pendidikan, memiliki asam garamnya kehidupan, pahit sudah dirasakan, apalagi manisnya kehidupan sudah dirasakan. Berbeda kita cara melayaninya. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan hal yang terbaik untuk teman-teman dan sahabat kita dengan memposisikan diri dengan tepat dan benar. Tentunya positif menyampaikan, positif pula dalam kita menanggapinya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.